Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas gerak roda-roda yang kedua, yaitu adalah pemindahan gerak roda-roda yang bersinggungan, seperti yang kamu lihat pada gambar di bawah ini. Nah, hubungan roda gigi pada mesin adalah salah satu contoh hubungan roda-roda yang bersinggungan. Roda yang lebih besar memiliki keliling yang lebih besar. Oleh karena ukuran gigi roda besar dan kecil sama, roda yang lebih besar memiliki gigi lebih banyak. Ya, kamu bisa perhatikan dari gambar yang terlihat di sini. Kalau kamu perhatikan, ini gigi-giginya jauh lebih banyak dibanding yang kecil. Nah, pada pemindahan gerak ini, kedua roda memiliki periode dan frekuensi yang tidak sama. Hal ini menyebabkan kecepatan sudut kedua roda juga tidak sama. Tetapi kecepatan linier pada kedua roda ini adalah sama. Jadi, kalau misalkan dituliskan dengan rumus matematikanya, ya ditulisnya berarti jadi V1 itu sama dengan V2, atau kecepatan linier yang pertama sama dengan kecepatan linier yang kedua. Kita ingat lagi kalau di gerak melingkar, kecepatan linier itu rumusnya adalah omega 1 atau kecepatan sudut 1 dikali dengan R1 atau jari-jari ke 1. Nah, yang ini berarti juga omega 2 kecepatan sudut yang kedua dikali dengan jari-jari yang kedua. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan kita bisa ditulis perbandingan, berarti jadinya omega 1 per omega 2 itu sama dengan R2 per R1. Perhatikan kebalikannya. Jadi kalau ini omega atau kecepatan sudut 1 per kecepatan sudut 2, yang di sebelah sininya adalah jari-jari 2 per jari-jari 1. Jadi kebalikannya. Nah, jadi perbedaan jumlah gigi yang disebabkan perbedaan ukuran jari-jari akibatnya frekuensi roda gigi yang kedua juga berbeda tadi dengan yang pertama. Kalau misalkan dihubungkan juga dengan rumus tulisan, bagaimana sih hubungan antara frekuensi jari-jari dan jumlah gigi pada lingkaran ini, pada roda yang bersinggungan seperti ini, maka rumusnya saya tuliskan di sini. Jadi F1 atau frekuensi yang pertama berbanding frekuensi yang kedua itu sama dengan jari-jari yang kedua berbanding jari-jari yang pertama sama dengan jumlah gigi yang kedua per jumlah gigi yang pertama. Jadi nanti kalau misalkan jari-jarinya diketahui, yang ditanya adalah jumlah giginya, berarti yang ini dianggap nggak ada, kita pakai dua rumus ini. Tapi kalau misalkan mau nyarinya adalah frekuensi dan diketahuinya jari-jari, berarti ini yang kita tutup. Nah, kita pakai dua perbandingan yang ini. Jadi tergantung dari soalnya nanti seperti apa. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Dua buah roda gigi mempunyai jari-jari 20 cm dan 40 cm. Gambar roda giginya seperti yang ini. Jadi ini yang 20 cm, yang ini yang 40 cm. Apabila frekuensi 1 sama dengan 120 rpm, RPM itu adalah putaran per menit. Ingat waktu itu kita pernah membahas di video sebelumnya. Nah, silakan dilihat lagi. Terus banyak giginya 20, yang dihitunglah yang pertama frekuensi roda gigi kedua, yang kedua adalah banyaknya gigi roda kedua, yang ketiga adalah kecepatan sudut 1 dan 2. Nah, kita coba hitung satu-satu. Jadi langkah pertama jangan lupa tuliskan diketahui, ditanyakan, baru jawab. Saya tulis diketahui di sini. Ada jari-jari yang pertama dengan yang kedua, berarti saya tulis R1-nya sama dengan 20 cm. Lalu ada R2-nya sama dengan
40 cm. Lalu di sini ada frekuensi yang pertama. Frekuensi yang pertama ada 120 rpm. Nah, ini harus kita rubah dulu. Jadi 120 putaran per menit. Menit itu 60 sekon atau 60 detik. Jadi tinggal dibagi, 120 dibagi 60 adalah 2 putaran per sekon atau per detik. Jadi yang kita gunakan adalah yang ini, yang angka 2 itu. Terus apalagi yang diketahui? Oh, ini nih, ada banyaknya gigi. Banyaknya gigi roda ke-1 berarti itu N1 sama dengan 20. Nah, udah, setelah itu kita tuliskan apa yang ditanyakan. Jadi, yang pertama ditanyakannya adalah frekuensi roda kedua, berarti F kedua. Terus yang B-nya banyaknya gigi roda kedua, berarti N2. Yang ketiganya kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu omega. Jadi omega 1 dan omega 2. Itu yang ditanyakannya. Nah, sekarang kita jawab satu-satu. Untuk nyari frekuensi yang kedua, berarti kita menggunakan rumus yang ini nih. Nah, karena roda giginya salah satunya tidak diketahui, berarti kita tidak bisa menggunakan perbandingan yang ketiga. Kita bisa menggunakan perbandingan yang pertama dengan perbandingan yang kedua. Nah, seperti ini rumusnya. Saya tutup yang ketiganya. Saya tulis ulang di bawah. Berarti frekuensi yang ke-1 per frekuensi yang kedua sama dengan R2 per R1. Hati-hati, ini ketuker loh ya. Jadi F-nya ke-1 tapi jari-jarinya yang kedua. Yang di bawah F-nya 2, R-nya yang ke-1. Nah, kita masukin angkanya. F1 yang ini nih, yang 2 putaran, berarti 2 per F2 yang akan kita cari. Maka kita tulis ulang F2 sama dengan R2. R2-nya yang ini nih, 40 per R1-nya yang ini nih, yang 20. Nah, setelah itu kita kali silang. Ini jangan lupa ada 0, kita coret. Lalu kita kali silang. Berarti F2 dikali 4 itu sama dengan yang ini kali yang ini, 2 kali 2. Nah, berarti F2-nya sama dengan 2 kali 2. Ini kita pindah ke bawah, per 4. 2 kali 2, 4. 4 dibagi 4, 1. Jadi, satuannya frekuensi itu Hertz. Maka, jawabannya 1 Hertz. Itu yang A. Nah, bagaimana yang B? Yang B yang ditanyanya adalah jumlah gigi kedua atau N2. Berarti, kita bisa gunakan perbandingan yang kedua dengan yang ketiga. Saya tulis ulang di bawah. Berarti persamaannya jadi R2 per R1 sama dengan N2 per N1. Kita masukin R2-nya 40, R1-nya 20, N2-nya yang kita cari, N1-nya ini sudah ada di soal 20. Nah, yang 0-nya bisa kita coret juga, lalu kita kali silang. 2 dikali N2 sama dengan 4 dikali 20. Berarti N2-nya sama dengan 4 dikali 20 per 2. 4 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 2. 2 dikali 20, jawabannya 40. Jadi roda kedua memiliki 40 gigi. Kita lanjutkan ke yang C. Kita ingat lagi kalau omega itu rumusnya adalah 2πf. F-nya berarti F1 kalau omeganya 1. Nah, berarti kita masukkan nih 2 pi-nya tulis ulang, gak usah dirubah-rubah. F1-nya kita dapat dari sini tadi berapa tuh? 2 putaran. 2.
Berarti udah tinggal dikali. Jawabannya adalah 4 pi rad per S. Jadi pi-nya tetap ditulis pi, tinggal ditulis satuannya rad per S. Sudah diketahui omega yang pertama, kita baru masukin ke perbandingan yang ini nih untuk mencari omega yang kedua. Nih rumusnya. Omega 1 per omega 2 sama dengan R2 per R1 yang ini. Nah, saya tulis ulang di bawah. Omega 1 per omega 2 sama dengan R2 per R1. Nah, kita masukin angkanya. Omega 1-nya ini nih 4 pi. Saya tulis di sini 4 pi per omega 2-nya yang mau kita cari, tulis saja omega 2 sama dengan R2-nya ini ya, ada di soal 40 cm per R1-nya juga ada di soal 20 cm. Ingat, si 0-nya bisa kita coret, lalu ini kita kali silang. Berarti omega 2 kali 4 itu sama dengan ini kali ini. Ya, langsung kali aja ya. 4 kali 2 berarti 8. Pi-nya tulis ulang. Nah, berarti omega 2-nya tinggal yang ini dibagi 4. 8 pi per 4. Duh, maaf nih mepet-mepet. Nanggung. Nah, 8 dibagi 4 hasilnya 2 pi. Ya, susah nih nulisnya. Satuannya rad per S sama kayak ini ya. Nah, jadi silakan kalian tulis ulang. Pokoknya caranya seperti itu. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu memahami materi tentang pemindahan gerak roda-roda yang bersinggungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.